Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini bagus begitu saran dari pengamat begitu kan ya. PDIP disarankan galang kekuatan makzulkan Jokowi sebelum Pilpres di 2024. Wow, ya. Apakah ini bisa begitu kan? Kita lihat saja di parlemen kekuatan dari Pak Jokowi itu di koalisi Prabowo sangat kuat begitu kan. Selisih berapa persen di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya percuma kalau PKB, ya PDIP, PKS, lalu kemudian mereka bersatu begitu kan ya, untuk memakzulkan Pak Jokowi mereka begitu. Ya ini bukan tidak mungkin begitu kan, bisa saja begitu. Tetapi kekuatan di parlemen itu ya Pak Jokowi juga kuat di situ begitu kan. Ya kecuali memang ya Nasdem juga ikut berpartisipasi di situ. Terus kemudian yang lain begitu kan, seperti PSI ya, terus kemudian partai-partai yang lain begitu kan. Tidak mungkin lah karena mereka bukan di parlemen begitu kan. Jadi ada 9 partai yang kemudian punya kekuatan besar untuk memakzulkan Pak Jokowi. Tapi apakah ini akan memakzulkan begitu? Saya kira jauh begitu kan. Apalagi rakyat di situ begitu kan. Kalau rakyat bersama-sama di situ, insya Allah kemungkinan besar bisa terjadi pemakzulan itu begitu ya. Tapi kenyataan hari ini di negara demokrasi bukan berarti Pak Jokowi mau disepelekan begitu. Dia punya kekuatan luar biasa begitu kan ya. Bisa saja ya mau memakzulkan, tiba-tiba ada yang ditangkap kader-kader dari partai yang kemudian memakzulkan Pak Jokowi begitu kan. Kenapa? Karena bisa saja tersandung kasus korupsi begitu kan. Jadi ada kegagalan luar biasa di situ begitu ya. Ada mindset yang kemudian ya, karena ini sebagai kepala negara tentu punya kekuatan di situ, punya intelijen yang kuat di situ ya. Tapi kita coba, kalau masyarakat menginginkan ini semua, bukan tidak mungkin di situ begitu kan ya. Kita lihat saja begitu. Ini, bahkan PDIP disarankan galang kekuatan makzulkan Jokowi sebelum Pilpres di 2024. Ya, apakah ini benar ya? Melihat ini yang sedang terjadi pada saat itu. Bahkan ya harus itu, karena kalau nggak dimakzulkan pasti kecurangan akan terjadi katanya ya. Apakah benar seperti itu? Ini komentar-komentar dari netizen. PDIP dan pendukung pemakzulan tetap harus tolak bertanggung jawab Jokowi di akhir jabatannya ya. Tinggal hitung CS saja begitu, mana yang lebih banyak CS PDIP atau CS Jokowi. Ayo PDIP, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Wis wayai sudah saatnya wis tuek ya, katanya begitu ya. Sudah saatnya kita melawan katanya begitu. Biar PDIP tidak hanya diam saja begitu kan. Punya kekuatan memakzulkan itu. Bagaimana ya PDIP bisa memakzulkan itu? Wong, kader-kader mereka tidak mundur dari kabinet Jokowi begitu kan. Kan begitu logikanya. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Pemakzulan Jokowi itu ya berarti kita sama dengan memakzulkan ya para kabinet-kabinet yang ada selama ini begitu. Blunder mereka begitu. Bukan tidak mungkin ketika ada pemakzulan yang terjadi ya, semua partai-partai yang kemudian kader-kadernya tersandra dalam kasus korupsi, Pak Jokowi akan membuka data itu begitu kan. Jadi ya kita lihat saja pemakzulan oke-oke aja sih sebenarnya begitu kan ya. Tapi pada akhirnya dampaknya luar biasa begitu kan. Kenapa? Karena pada hakikatnya di situ kita lihat ya Pak Jokowi sudah punya kartu apa begitu kan ya. Kartu as yang dimainkan begitu kan ya. Kartu ya bisa saja dengan yang lain begitu. Jadi punya kekuatan itu sangat penting sekali sebenarnya begitu kan ya. Ingatlah ya Hareme itu yang membuat dia ditakuti cakar sama gigi taringnya ya. Coba ya kalau cakarnya ganti sama kapas giginya, ganti gigi karet. Tak berani memecat dan tak berani ya kader ya, menarik kader ya dari kabinet. Udah hanya keluar-keluar di medsos. Mental kalian cuma seuprit katanya begitu ya. Ya ini kritikan-kritikan dari netizen begitu. Kurang apa coba bayangkan begitu. Kenapa tidak dipecat saja Jokowi? Bukan begitu logikanya begitu kan ya. Kok seolah-olah ya garang kepada kader-kader yang di bawah mereka begitu kan ya. Ini kita lihat saja. PDIP disarankan ya galang kekuatan makzulkan Jokowi di situ begitu. Kalau memakzulkan Pak Jokowi saya kira harus bersama-sama begitu kan ya, tidak hanya sendirian di situ begitu. Sebelum ditumbangkan di Pilpres di 2024, PDIP Perjuangan disarankan untuk lebih dahulu ya menggalang kekuatan untuk pemakzulan Joko Widodo dari jabatan presiden. Bahkan ya Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI Saiful Anam mengatakan Presiden Jokowi secara nyata telah memukul PDIP. Untuk itu ya harus ya melakukan perlawanan.
Bahkan ya, karena kalau tidak maka taruhannya bukan hanya wibawa partai tapi nasib PDP pasca pemilu di 2024. Kata Syaiful begitu kan ya, kepada kantor berita politik RROM ya, RLOM. Bahkan menurut Syaiful sangat mungkin suara PDP dan kandidat capres-cawapres yang diusungkan ya akan mudah ya ditumbangkan oleh Jokowi ya. Mengingat Jokowi memiliki segala wewenang dan kekuasaan sehingga sangat mudah ya bagi Jokowi jika berniat menumbangkan PDP dan kandidat capres-cawapres yang lainnya. Ya saya kira menganggap begini. Kekuatan itu memang ada sih sebenarnya begitu kan. Bisa saja bisa menggandeng partai-partai lain begitu untuk memasukkan itu. Tapi pada kenyataannya Pak Jokowi itu punya segalanya di situ begitu kan. Gampang saja begitu kan. Ketika misal begitu kan, PDIP mau memakzulkan Pak Jokowi misalnya, bahkan di DPR sangat memanas dan blunder begitu kan ya. Ini yang menjadi bola liar adalah bagaimana Harun Masiku ya, terus kemudian kader-kader yang lain yang kemudian menjadi tersangka di situ bisa saja ya dampaknya kepada di situ begitu kan. Kalau Harun Masiku ditangkap maka nyanyian-nyanyian itulah yang kemudian begitu kan seolah-olah PDP akan ketakutan besar di situ begitu. Karena Pak Jokowi punya kekuatan itu begitu. Coba kalau tidak punya kekuatan bisa saja melempem mereka begitu kan ya. Bisa-bisa ya patuh sejak dulu begitu kan ya. Cium tangan Ibu Mega dan sebagainya begitu. Mengingatkan Jokowi memiliki segala wewenang dan kekuasaan ya sehingga ya sangat mudah bagi Jokowi jika berniat menumbangkan PDP. Saya kira tidak cukup ya bagi PDP hanya menangis menyesali dan hanya saling sindir di media sosial. PDP harus melakukan langkah konkret dengan menggalang dukungan di parlemen untuk mengusulkan kepada MPR guna melakukan impeachment kepada Presiden Jokowi. Pungkasnya begitu kan. Ya masuk akal sih sebenarnya begitu kan. Sangat masuk akal dan rasionalitas begitu. Tapi pada kenyataannya PDP sekarang ketakut begitu kan ya. Seolah-olah politik PDP hari ini politik mencari sensasi, mencari perhatian masyarakat hari ini begitu kan. Pertama merasa terzalimi, pertama merasa bahwa ya PDP ditinggal Pak Jokowi ya sedih, menangis dan sebagainya begitu kan. Untuk mencuri perhatian saja, bahkan begitu kan ya, untuk mencuri perhatian saja bahwa Pak Jokowi, Gibran dan selainnya begitu kan yang kemudian tergabung keluarga Pak Jokowi dianggap sebagai pengkhianat begitu kan ya. Disitulah kata-kata pengkhianat itu sudah memunculkan spekulasi bahwa ada satu dorongan dari masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra di situ begitu. Kalau pendukung-pendukung Ibu Mega bisa mengatakan Ibu itu pengkhianatan. Tapi kalau pendukung-pendukung Pak Jokowi bisa saja ya ini kepentingan bangsa dan negara, cawe-cawe di situ begitu. Jadi tidak menemukan titik temu di situ begitu ya. Jadi ya kalau bisa ya dimakzulkan katanya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.